Ada yang kenal sama Panji? Panji sang petualang itu loh, yang sering kelihatan di TV. Nah, ada yang di sini ada yang namanya Panji? Mana? Kamu namanya Panji? Kalau zaman saya kecil, zaman saya SMP itu SD mungkin SD atau SMP lupa, ada film namanya Panji Manusia Milenium. Saya mau cerita tentang Bang Panji. Panji itu dulu waktu kecil, satu, dia anak kampung, yo umbelen, yo ireng, yo urimen, senengannya mancing boleh iwak kalau bulanan pulau. Siapa yang nyangka kalau hobinya bermain ular, kalau hobinya bermain reptil, itu justru menjadi hajat hidupnya, itu justru menjadi ladang rezeki buat dia. Kalau tadi Bu Retno mengatakan the power of dream, Bang Panji itu dari kecil pengen punya cita-cita. Dari dia sekolah, dia punya cita-cita pengen mendirikan sebuah organisasi yang bernama Organisasi Mimpi. Nah, akhirnya sekarang dia sudah bisa mewujudkan namanya Dream Community, yaitu komunitas mimpi. Komunitasnya para pemimpi. Mimpi itu apa sih? Mimpi itu kan hanya berangan, bayang ya kan? Mimpi, sesuatu yang tidak nyata. Kamu sekarang mau tahu? Bang Panji itu omsetnya, sekarang kan dia YouTube-nya subscribernya sudah 10 juta. Omsetnya dari YouTube saja Bang Panji itu berapa? Tahu kan? Dari YouTube saja Bang Panji omsetnya sudah 500 juta per bulan. Itu paling sedikit minimal. Belum dari hobi reptilnya. Belum dari hobi reptilnya. Siapa yang sangka? Sekarang satu komplek itu sudah dibeli semua sama Mas Panji. Rumah tonggo ini dibeli, rumahnya tetangganya itu dibeli, ya kan? Dibeli dengan harga rumah, bangunan gedung dan tanahnya, tapi tetangganya masih diizinkan untuk mengambil kayu, perabot atau apa yang masih bisa dipakai. Terus tetangganya yang beli itu diberikan tanah, dibangunkan rumah. Iya. Itu satu RW itu dibeli semua sama Mas Panji. Dijadikan apa? Dijadikan rumah reptil. Dan sekarang sedang bangun. Suatu RW itu isinya pulau, boyo. Isinya kayak gitu. Karena memang hobinya dia reptil. Dari kecil senengannya mancing sawah. Bang Panji. Nah, coba sekarang anak-anak dengarkan. Sekarang tak cerita yang kedua. Sekarang siapa yang sangka kalau hobinya Bang Panji reptil itu bisa jadi ladang uang? Terus yang kedua, Atta Halilintar. Atta Halilintar tahu? Asia, biar kan Atta Halilintar. Atta Halilintar itu, ini saya cerita waktu dia SMP karena dia waktu usianya sama seperti kamu. Jadi Atta Halilintar ketika dia SMP, di SMP lah, di usia SMP itulah dia mengalami sebuah degradasi hidup yang sangat memprihatinkan. Jadi kalau dia sekolah, luwih akeh ora saune tinimbang samune. Sampai kemudian di kelas 12 dia nunggak SPP sejak dari kelas dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 ya. Kalau SMP kan kelas 9 ya batasnya. Itu dia tidak bisa bayar SPP dan sampai dia lulus tidak bisa
melunasi untuk mengambil ijazahnya. Sampai sekarang ijazahnya tidak bisa terambil, dan ketika mau diambil ijazahnya sudah hilang. Bang Panji itu tidak punya ijazah SMP. Oh sorry, Atta Halilintar. Atta Halilintar itu tidak punya ijazah SMP. Tapi kamu tahu sekarang, dia merintis YouTube itu dari HP aja, dari HP jadul ya kan, wah, gawe video TV, ya joget-joget TV. Tapi siapa yang nyangka itu berawal dari hobi bikin video kan? Tapi siapa yang nyangka? Coba subscribernya sekarang berapa? 30 juta, kemarin terakhir 28 juta, kemudian sekarang sudah 30 juta, tertinggi. Nah, sama Ria Ricis dan Deddy Corbuzier itu 1, 2, 3. Atta Halilintar, Ria Ricis, Deddy Corbuzier itu oyak-oyakan terus. Tapi untuk saat ini yang tertinggi masih di Atta Halilintar, 30 juta subscriber. Penghasilannya per bulan berapa? Minimal 1 miliar. Hanya dari YouTube. Siapa yang nyangka? Anak lulus SMP nggak bisa ngambil ijazah karena nggak mampu bayar, dengan hobinya bikin video aja, apa aja disuting dia itu, ya kan? Nah perlu dia beol aja disuting, editnya pakainya biasa aja. Kalau kemarin masih Kinemaster jadul itu ya. Kalau nggak percaya lihat videonya Atta Halilintar 5, 6, 7 tahun yang lalu, itu masih jadul sekali. Akan suka kepo-kepo gitu. Dia tuh sebelum sukses itu siapa sih? Masih jadul sekali videonya itu. Dan kamu bisa lihat nanti browsing aja di Google. Dibandingkan face-nya atau wajahnya, penampilannya Atta Halilintar 5 tahun yang lalu dengan sekarang tuh beda jauh. 5 tahun yang lalu kan kita belum tahu ya, belum kenal Atta Halilintar. Culun, ireng, rambutnya abang, nyuwus, gak luas belas. Misal dibandingkan sama anaknya Anang Hirmansyah, siapa namanya? Siapa? Masa gak tahu? Yang putri siapa? Biasanya siapa? Siapa? Aurel. Yang putri pasti tahu karena sih seneng gosip-gosip kan, komentar-komentar. Kalau dibandingkan sama Aurel itu rak luas belas. Tapi sekarang kamu lihat Atta Halilintar bagus, ya toh? Rambutnya digawe-gawe, nganggo iket, keren sekarang. Awake gede, putih resik. Siapa yang nyangka? Tidak ada yang nyangka, ya kan? Nah, baik, kesimpulannya, apapun hobi kalian, ingatkan, ini penting. Bajem, mingkem. Bajem itu berarti mingkem. Dengarkan ya, nggak ada yang bicara. Apapun hobi kalian, halo. Apapun kesukaan kalian, tekuni. Kalau kamu tahu sejarahnya Ronaldo itu pemain sepak bola dengan penghasilan terbesar di dunia. Dulu waktu kecil dia apa? Tahu nggak? Iya pemain bola, tapi dia latihannya sangat memprihatinkan. Dia latihan di belakang rumah, ya, dengan hanya luas area latihan 5 kali 3 meter. Cuma gini-gini dong. Kadang dia malah di dapur, kadang di kamarnya sendiri. Tapi dia lakukan terus setiap hari. Siapa yang sangka dia bisa menjadi pemain hebat bahkan nasional, internasional. Maka betul yang dikatakan Bu Retno tadi, the power of dream. Semuanya berawal dari mimpi. Oke, baik. Sekarang coba yang merasa pusing, yang merasa perutnya tidak nyaman, yang merasa pundaknya pegel, yang merasa boyoknya pegel, atau apapun itu, saya
saya akan terapi sekarang dan sekarang juga insya Allah atas izin Allah akan sembuh. Jadi sebelum kalian nanti mengikuti proses saya lebih jauh, tidak ada yang merasa tidak nyaman. Oke, baik. Sekarang silokupeng. Silokupeng tahu? Duduknya yang rapi dan yang betul, menghadap ke depan, badan tegak, ya. Sekarang kamu rasakan anggota badanmu yang paling tidak nyaman itu di bagian mana? Boyo. Siapa boyo? Ya. Oke. Silakan tangan seperti ini dulu. Tangan seperti ini dulu. Tangan seperti ini. Kamu lihat telapak tangan saya. Kamu tangan seperti ini tapi pandangan matamu ke telapak tangan saya. Lihat ini ya telapak tangan saya. Udah? Udah? Kamu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat menyambungkan energi kepada Kak Juharudin dengan hati tulus ikhlas secara sempurna untuk menterapi anggota tubuh saya yang sakit. Dan setelah itu silakan setelah itu kamu sentuhkan anggota tubuhmu yang sakit atau yang tidak nyaman. Jika nyaman semua silakan letakkan di dada sebelah kiri. Ya, jika nyaman semua silakan letakkan di dada sebelah kiri seperti ini. Oke, ulangi ya. Pakai yang itu apa? Nenda pakai kameranya Andika, pakai kamera mobil. Kamu shoot ya. Ini yang sekarang ini kamu shoot. Ini itu namanya Kak Andika. Kalau itu Kak Fernanda. Keduanya adalah anggota Taruna SMK Bina Utama Kendal. Keduanya ini kemarin pembaretan di puncak Gunung Ungaran. Jadi pembaretan itu yang baret merah yang di pundaknya Bang Andika itu tidak asal beli di pasar Johar. Nah, itu ngambilnya di puncak Gunung Ungaran sana, yang gede langsung dari Koramil 01 Kendal dan Kodim 01 Kendal. Tidak main-main itu. Mereka di klub 2 minggu. Ya. Oke, tangan ke atas, tangan kanan. Yang ikhlas ya. Bela ini meneng. Ayo, ini yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, saya berniat menyambungkan energi kepada Kak Juharudin dengan hati tulus ikhlas secara sempurna. Kemudian silahkan sentuhkan ke area tubuh kalian yang sakit. Kalau nggak ada yang sakit bisa di dada sebelah kiri. Tidak bersuara bro. Udah, tidak bersuara. Ya, disentuhkan aja, tidak usah diusap-usapkan. Kalau ada yang sakit di dada sebelah kiri seperti saya. Ayo, di dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri kalau ada yang sakit. Ayo, kalau ada yang sakit di dada sebelah kiri. Kalau tidak ada yang sakit, disentuhkan di dada sebelah kiri. Kalau ada yang sakit, disentuhkan di anggota tubuh kalian yang sakit. Udah? Oke. Tidak ada suara 1 menit dari sekarang. Yang serius
yang sungguh-sungguh, ciri-cirinya adalah ketika kalian sentuhkan itu ada energi hangat yang kalian rasakan dari telapak tangan kalian. Satu. Yang kedua, ada seperti getaran halus atau seperti kesemutan. Pak, kalau nggak merasa biar nggak apa-apa, mungkin belum peka. Nggak apa-apa. Oke, cukup. Nah, baik. Sekarang, udah ya. Insya Allah paling lama 5 menit ke depan rasa pegal, rasa sakit, rasa tidak nyaman itu sembuh. Kalau sakitnya parah, mungkin ada yang tergilir, ada yang patah tulang belakang, ya bisa diulangi di rumah sambil mengingat momen hari ini. Sambil kamu bayangkan momen hari ini ketika saya seperti ini, kamu nanti dilakukan di rumah sehari 1 menit saja, kemudian rasakan selama 5 menit, insya Allah patah tulang dan lain sebagainya itu bisa cepat pulih. Baik, kemudian dengarkan. Kalian kan datang ke sekolah tuh selalu menyapa bapak ibu guru, salaman, saling cium tangan, tersenyum dengan bapak ibu guru, tersenyum dengan teman kalian. Tapi pernah nggak kalian menyapa diri sendiri? Ada yang pernah deh menyapa diri sendiri, kayak menghitung. Diri sendiri. Oke, ini penting. Karena setiap hari kita sibuk menyapa orang, kita senyum dengan orang, kita salaman dengan orang, tapi kita seakan-akan nggak pernah peduli dengan diri sendiri. Contohnya apa? Nggak pernah peduli. Satu, anak-anak pelajar itu kadang dia, apalagi kalau besok libur, dia udah malam main game, kadang kadang sampai jam 12, jam 1, jam 3, ya kan? Nggak apa-apa untuk kamu, nggak apa-apa, pikiran kamu, tapi ternyata kita sudah zalim dengan mata kita. Yang harusnya mata kita istirahat, kita paksakan untuk melek. Ya kan? Melek kan? Kalau pagi harusnya kan sarapan. Karena nanti kamu mau buat mikir, rapopo, aku kuat sarapan. Kamu kuat, gak apa-apa, tapi kamu sudah zalim kepada perutmu sendiri, kepada pencernaanmu. Ya kan, yang seharusnya pencernaanmu pagi bekerja, mencerna makanan, tidak kamu kasih makanan. Nah, oke, sebelum yang lain kita sapa diri sendiri dulu. Nah, setelah ini saya harap tidak ada yang berbuat dolim kepada diri sendiri. Oke, sekarang tetap bersila seperti tadi, bersila hukum, badan tegak, hadap ke depan, ikuti kata-kata saya. Pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Ayo, tidak ada yang lirik kanan, lirik kiri. Dah, bajem. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wahai diriku, aku tahu dirimu memiliki banyak beban, banyak tanggung jawab belajar, tanggung jawab masa depan, tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas, dan tanggung jawab yang lain. Aku yakin, wahai diriku, kamu mampu melakukan itu semua, menyelesaikan itu semua. Wahai diriku, jangan takut membangun mimpi. Bermimpilah setinggi langit, dan jangan pernah takut terjatuh. Karena kalau kau terjatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan di antara bintang-bintang itulah kamu masih memiliki harapan yang sangat tinggi. Wahai diriku, mulai saat ini dan seterusnya, bangunlah mimpimu
kejarlah mimpimu, susunlah tangga untuk menggapai cita-citamu. Wahai diriku, modalmu adalah percaya diri. Modalmu adalah doa. Modalmu adalah restu ibumu, restu orang tuamu, dan restu guru-gurumu. Wahai diriku, mulai hari ini yakinlah kamu bisa. Cukup. Sekarang udah cukup. Coba tangan gini, depan gini, jempol. Sekarang kan tadi udah, kamu sudah menyapa dirimu sendiri. Sekarang kira-kira yang kamu harus memiliki rasa terima kasih dalam hidupmu sejak kamu lahir hingga kamu kelas 9 SMP, itu yang pertama kan Tuhan, Allah. Betul enggak? Kan kamu yang menciptakan Allah. Masa sama mak duduk ono dewi jebrol saka waktu kan enggak mungkin. Masa aku pengen dua anak makmu boleh di kuburan kan juga mungkin. Juga di kuburan metune ya kerongkongan. Ya. Yang pertama kan kamu harus terima kasih sama Allah. Ya enggak? Oke. Yang kedua, kamu harus berterima kasih kepada siapa? Orang tua, ibu dan bapak. Iya, kan itu buah karya mereka berdua. Ya, kan Tuhan. Nah sekarang saya pengen, silahkan. Ini serius ya, gak ada yang bercanda. Silahkan kalian pikir, kalian diangen-angen orang-orang yang kamu harus berterima kasih itu kepada siapa? Ya,